Para pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, oleh sebab itu sesungguhnya obat yang dapat menjernihkan kembali hati kita, hati seseorang, dan menenteramkan jiwanya adalah dengan cara bertaubat. Allah berfirman, "Wa inni laghafarun liman ittaba wa amana wa amila sholihan tsumma ahtada." Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Para pemirsa TV Tabalong yang saya hormati, ada satu riwayat seseorang laki-laki menghadap Ibrahim bin Adham. Beliau termasuk salah seorang dokter hati. Lelaki tersebut berkata kepada Ibrahim bin Adham, "Sungguh saya telah menjerumuskan diri dalam kemaksiatan atau perbuatan dosa. Oleh karena itu," kata dokter hati tadi, "Wahai Ibrahim bin Adham, jika engkau mampu melakukan," kata Ibrahim bin Adham, "jika engkau mampu melakukan 5 hal, engkau tidak akan menjadi orang yang ahli maksiat, orang yang ahli berbuat dosa." Lelaki tersebut berkata, dia sangat penasaran untuk mendengarkan apa nasihat dari Ibrahim bin Adham tadi. "Tolong wahai Ibrahim bin Adham, ungkapkan apa yang ada di benak sampian, wahai Ibrahim bin Adham." Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, ketika kamu hendak berbuat maksiat, hendak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan engkau makan sedikit pun dari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata lelaki tadi, bagaimana wahai Ibrahim bin Adham, kita terlepas daripada semua rezeki yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Ibrahim bin Adham, jika engkau telah sadar, maka apakah pantas engkau makan rezekinya Allah padahal engkau berbuat maksiat kepadanya? Lelaki tersebut menjawab, tentu tidak pantas saya berbuat kemaksiatan, karena rezekinya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita semua. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, jika engkau hendak berbuat dosa, hendak berbuat maksiat kepada Allah, maka jangan engkau tinggal di buminya Allah. Lelaki tersebut heran, melebihi daripada yang pertama. Bagaimana bisa Anda mengatakan hal tersebut, wahai Ibrahim? Padahal setiap bumi, bagian bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Ibrahim bin Adham menjelaskan, jika kamu menyadari hal itu, maka apakah pantas engkau berbuat dosa di muka buminya Allah ini?
atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak pantas bagi kita untuk berbuat dosa dan kemaksiatan, karena kita tinggal di buminya Allah. Yang ketiga, kata Ibrahim bin Adham, jika engkau hendak berbuat dosa atau berbuat maksiat, maka cari tempat di mana Allah Subhanahu wa taala tidak dapat melihatmu. Lalu berbuatlah maksiat di tempat itu. Lelaki tersebut berkata, bagaimana Anda bisa mengatakan hal tersebut, wahai Ibrahim bin Adham? Padahal Allah mengetahui hal-hal rahasia, atau Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dia dapat mendengar, dapat melihat apa yang kita perbuat di dalam dunia ini. Kata Ibrahim bin Adham, jika engkau telah menyadari bahwa itu perbuatan yang tidak pantas kau lakukan, berbuat maksiat, maka kamu tidak akan berbuat kemaksiatan dan tidak pantas untuk berbuat dosa atau berbuat kemaksiatan. Yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, jika malaikat maut datang untuk mencabut nyawamu, maka katakanlah kepadanya, tunda wahai malakal maut kematianku sampai pada waktu tertentu. Lelaki tersebut bertanya, bagaimana Anda bisa mengatakan hal tersebut, wahai Ibrahim bin Adham? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, apabila ajal tiba, mereka tidak bisa meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Nah, kata Ibrahim bin Adham menjelaskan, jika engkau telah menyadari hal itu, lantas mengapa engkau masih mengharap keselamatan? Dia menjawab, iya. Lalu apa? Apakah pantas kamu berbuat kemaksiatan kalau kita dalam keadaan berdosa, kalau kita dalam keadaan berbuat maksiat, malaikat maut datang menjemput, kita tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apabila malaikat Zabaniyah, mereka adalah malaikat penjaga, mendatangi kamu untuk menyeretmu ke dalam neraka jahanam, maka janganlah engkau ikuti mereka. Nah, belum sampai lelaki itu mendengar nasihat yang kelima, dia berkata dan menangis, cukup wahai Ibrahim bin Adham, saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akhirnya dia senantiasa beribadah sampai meninggal dunia.